Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Lina Sanautami. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif, Prodi Pariwisata. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis dampak pariwisata di kawasan kuliner Pasar Lama, Kota Tangerang. Kawasan kuliner Pasar Lama merupakan salah satu destinasi favorit di Kota Tangerang. Bahkan, kawasan Pasar Lama memiliki rating sebesar 4,6 berdasarkan ulasan Google. Pasar Lama merupakan kawasan pecinaan di Kota Tangerang yang sangat potensial karena memiliki wisata religi, wisata sejarah, hingga wisata kuliner. Untuk wisata religi dan sejarah, terdapat beberapa objek wisata, yaitu Masjid Jami Kali Pasir yang merupakan masjid tertua dengan usia 445 tahun, kemudian Masjid Al-Ittihad yang pernah menjadi penjara tahanan politik pada tahun 1942 sampai 1945 saat Jepang menguasai Indonesia. Juga Kelenteng Bontek Bio yang sudah berdiri sejak tahun 1684 dan Toa Pekong Air yang terletak di samping Kali Cisadane, di mana menjadi tempat beribadah juga melepas berbagai ikan dan menabur bunga. Untuk wisata sejarah, kawasan Pasar Lama memiliki Museum Benteng Heritage yang merupakan museum peranakan Cina benteng di Kota Tangerang dengan sebuah bangunan rumah tua yang sudah dibangun sejak abad ke-17. Kemudian, objek wisata Rumbur Tangga Ronggeng yang menjadi rumah judi di tepi Kali Cisadane pada awal abad ke-20. Dan wisata kuliner yang menjajakan hidangan lokal maupun modern di kawasan Pasar Lama. Beberapa rekomendasi kuliner yang bisa kalian coba yaitu es podeng depan Varia, otak-otak bakar, nasi ulam, sate cumi bakar seafood Cigendut, hingga makanan eksotis seperti sate biawak, ular, kodok, buaya, dan lainnya. Berikutnya, mari kita rumuskan hasil analisis SWOT dari kawasan kuliner Pasar Lama berdasarkan informasi yang telah saya sampaikan. Pertama, tersedianya beragam jenis kegiatan wisata, mulai dari wisata religi, wisata sejarah, wisata berbelanja, hingga wisata kuliner. Yang kedua, tersedianya beragam jenis kuliner di Kota Tangerang, mulai dari hidangan modern dan tradisional khas Tangerang. Yang ketiga, lokasi Kota Tangerang yang terletak di antara 3 kota besar. Dan yang keempat yaitu, terdapat dukungan dari pemerintah Kota Tangerang untuk mengembangkan wisata kuliner di Kota Tangerang. Kemudian kelemahan. Pertama, kurangnya promosi mengenai wisata kuliner Kota Tangerang. Kedua, kurangnya referensi mengenai kuliner yang memiliki nilai sejarah dan mempresentasikan Kota Tangerang. Ketiga, minimnya amenities di kawasan kuliner Pasar Lama, seperti kebutuhan lainnya yang diinginkan atau diperlukan oleh wisatawan, seperti toilet, rest area, hingga tempat parkir. Keempat, kurangnya penataan serta kebersihan sanitasi pada para pedagang kaki lima sehingga terkesan tidak teratur dan kotor. Kelima, tidak tersedianya tempat untuk menikmati hidangan yang telah dibeli seperti meja dan kursi. Yang keenam, tidak diberlakukannya sistem buka tutup lalu lintas di sepanjang Jalan Kisamaun atau lokasi pedagang menjajakan dagangannya di sepanjang kawasan Pasar Lama, sehingga menyebabkan keramaian yang dapat membahayakan serta mengurangi kenyamanan pengunjung. Selanjutnya peluang. Pertama, jumlah wisatawan dari luar Kota Tangerang yang datang berkunjung untuk menikmati wisata kuliner Kota Tangerang. Kedua, banyaknya food vlogger dan food blogger yang mempromosikan aneka makanan dan minuman unik yang tersedia di kawasan Pasar Lama Tangerang. Ketiga, tersedianya aplikasi yang berisi mengenai info kuliner seperti Zomato, TripAdvisor, dan lainnya. Yang terakhir yaitu ancaman. Pertama, penyedia kuliner yang berjualan dengan menggunakan gerobak sederhana, sehingga saat hujan jumlah pembeli mengalami penurunan. Kedua, perkembangan restoran cepat saji di Kota Tangerang berpotensi menurunkan penjualan makanan khas Kota Tangerang. Setelah kita mengetahui hasil analisis SWOT, berikut dampak dari kegiatan wisata di kawasan kuliner Pasar Lama Kota Tangerang. Dampak positif yang pertama, meningkatnya perekonomian serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Kedua, meningkatkan jumlah pendapatan daerah Tangerang. Ketiga,
mempromosikan aneka kuliner serta budaya di Kota Tangerang. Keempat, memberikan peluang usaha bagi pedagang kecil atau masyarakat sekitar. Yang kelima, mempertahankan aneka budaya serta kuliner khas Kota Tangerang. Dampak negatif yang pertama yaitu kerusakan dan tercemarnya lingkungan. Kedua, rusaknya fasilitas umum seperti arena panggung, trotoar, dan ruko. Ketiga, meningkatkan polusi udara. Hal ini disebabkan karena tingginya mobilitas masyarakat serta wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi. Yang terakhir, meningkatnya produksi limbah atau sampah, terutama limbah bahan pangan yang tidak diolah kembali. Setelah kita mengetahui potensi, hasil analisis SWOT, dan juga dampak dari kegiatan wisata yang dilakukan di kawasan kuliner Pasar Lama, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, manajemen destinasi wisata perlu diterapkan di segala objek serta destinasi agar kegiatan wisata mampu berjalan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengalaman serta kenyamanan para wisatawan. Kedua, promosi yang menarik serta inovatif perlu dilakukan agar suatu destinasi wisata mampu bersaing dengan destinasi wisata lainnya, juga mampu mengikuti perkembangan minat wisatawan. 4. Kegiatan pariwisata perlu didukung oleh kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat sekitar, hingga pengusaha di suatu destinasi wisata, agar kegiatan wisata mampu berjalan dengan baik serta berdampak positif dalam segala aspek. Kelima, selain daya tarik objek wisata, suatu destinasi juga perlu menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan, seperti area parkir, toilet, rest area, musola, dan petunjuk lokasi destinasi wisata. Sekian video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.